memasuki 2023 udah mulai deket nih ke tahun politik gitu ya. Kalau saya dulu suka suka bawa-bawa contoh yang abis itu bisa diterapkan sama orang-orang politik untuk memarketingkan dirinya ya. Contoh di marketing maksudnya itu bisa dibawa orang politik. Sekarang saya malah mau ngomongin ada satu benang merah antara brand, politikus, tokoh politik gitu ya. Terus ketiga leadership gitu ya. Ada sesuatu yang sama, yang esensinya sama, yang akhirnya bisa berguna, bisa jadi pelajaran buat ketiganya gitu kan. Menarik banget gitu ya. Kalau kita lihat tahun politik ini kan keriuhannya udah mulai ada ya, ada yang udah mulai nyalonin jadi capres, ada yang masih geser sana sini, ada yang udah mulai bikin wacana, oh ini oh itu, dan menarik banget sih buat saya karena bukan dari sisi politiknya, tapi dari dulu saya selalu berpikir untuk jadi presiden itu bukan sekedar bukan sekedar punya partai besar, bukan sekedar punya modal besar gitu ya, tapi ada satu hal yang itu harus banget dipunyain gitu, dan ini kelihatan konsisten kalau kita lihat dari presiden-presiden dan capres terdahulu. Yang menang tuh siapa sih, yang kepilih siapa sih, dan sebagainya. Faktor itu adalah faktor karisma. Kalau kita lihat ya calon presiden sekarang ini gitu ya, baik yang udah resmi maupun ya nggak ada yang resmi sih, maksudnya udah resmi diusung partai maupun yang belum, yang masih jadi wacana, kita sebenarnya bisa lihat mana sih yang dia bakalan jadi, ini enggak, ini punya peluang dan lain sebagainya. Ngelihat dari sebenarnya yang lalu-lalu gitu, yang lalu-lalu juga kita bisa lihat kan presiden yang kepilih, Pak Harto, Bung Karno gitu kan, Pak Jokowi dan lain sebagainya, itu punya satu kesamaan yaitu karisma gitu. Jadi karisma ini penting banget. Karisma penting karena ketika seseorang punya karisma itu menciptakan placebo effect. Oh, kalau yang ngomong orang yang berkarisma, terus orang kayak merem aja deh, nurut deh, dia pasti benar deh gitu ya. Dibandingkan orang yang tidak punya karisma, bahkan walaupun dia pintar gitu ya. Yang kedua adalah placebo effect, itu kan kayak orang sakit, tapi sakitnya psikosomatis, sakitnya sakit pikiran doang, ngerasa sakit padahal enggak. Terus habis itu ke dokter periksa, ini sebenarnya nggak apa-apa, terus dikasih obat gitu ya, kapsul, padahal kapsulnya kosong, nggak ada isinya. Kapsul itu kan sebenarnya cuma tempatnya doang, dalamnya itu nggak ada obatnya. Terus setelah orang minum, iya sembuh ya, manjur ya, itu placebo effect gitu ya. Jadi keyakinan sugesti yang membuat kita jadi ngerasa bahwa ini jadi punya efek gitu ya. Yang kedua adalah halo effect. Halo effect apa? Ketika dia bagus dalam satu hal, terus habis itu karena karismanya, terus habis itu dianggap dia bagus dalam banyak hal gitu. Terus akhirnya kita jadi semakin dengerin. Intinya adalah orang-orang dengan karisma ini punya hypnotize effect gitu ya, bikin orang jadi jadi mau nurut, jadi kok terhipnotis saya kalau dia ngomong ya, kalau dia ngomong apapun tuh jadi kayak wah iya bener deh gitu ya. Nah ketika kita ngomong soal capres-capres ini, ketika kita ngomong soal karisma ini, somehow ini sulit banget dijabarin. Saya bertahun-tahun berusaha nyari karisma tuh sebenarnya apa sih dan gimana caranya ngebentuk karisma gitu ya. Karena ini sesuatu yang kita bisa ngerasain tapi ada yang enggak gitu. Saya kasih contoh biar dapat gambarannya. Dari capres-capres yang ada yang sekarang ini sebenarnya agak konsisten. Nanti kita lihat, kita bahas kenapa ini align ya, yang dari segala macam capres yang ada kan, ada Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Prabowo, Sandiaga, AHY, Puan, apalagi Erick Thohir, terus habis itu Mahfud MD, siapa lagi, Andika, terus habis itu Gatot, dan lain sebagainya, Caimin, Erlangga Hartarto, dan lain sebagainya gitu ya. Dari segini banyak gitu ya, saya melihat kan konsisten nih, hasil survei itu menunjukkan bahwa yang 3 atau bahkan 4 teratas dia lagi, Ganjar, Prabowo, Anies, terus habis itu Ridwan Kamil. Nah, 4 ini punya kesamaan, yaitu mereka punya karisma gitu. Dan karisma ini yang membuat orang merasa nyaman untuk memilih mereka. Yang lainnya menurut saya karismanya belum sebesar mereka ini. Bisa dibangun gitu dan masih punya waktu untuk dibangun, tapi kalau sekarang pemilu, saya tidak yakin di luar 4 ini punya peluang cukup besar untuk ngelewatin ini. Dan ini hubungannya apa sih sama marketing gitu? Hubungannya adalah brand juga sama gitu. Karena kita bukan lagi ngomongin politik ya. Brand juga sama gitu. Ada brand-brand yang masuk ke pasar, dia punya karisma, dia punya hypnotize effect, sehingga orang kayak gue kayaknya oke deh, ini punya punya leadership, punya kepedean gitu ya. Sementara ada brand-brand yang masuk kayak ini mah mediocre nih dan lain sebagainya. Jadi kita bisa belajar dari sana. Leader juga sama, ada leader-leader gitu ya, dalam sehari-hari pekerjaan kita ketemu leader, kita ketemu manajer, bos kita, atasan kita dan sebagainya, atau bahkan kita sendiri gitu ya, yang kita punya karisma sehingga punya hypnotize effect, bikin orang kayak wah iya kalau dia ngomong wah oke deh gitu ya. Ada yang nggak punya. Nah
komponen karisma tuh apa aja sih gitu ya. Secara sains sebenarnya karisma itu bisa dibahas dari dua gitu ya. Pertama adalah karisma muncul dari kalau dibahas dari sisi attribution theory. Attribution theory itu apa sih? Artinya orang dianggap berkarisma ketika punya proven performance, proven track record. Oh, dia pernah bikin ini. Nah, sehingga dia berhasil, dia punya bisnis luar biasa ya, dan lain sebagainya. Ya contoh kalau yang yang ada sekarang gitu ya. Kan banyak para gubernur, tiga nih, Ganjar, Anies sama Ridwan Kamil, tiga-tiganya gubernur. Mereka selalu ngomong, gue udah bangun ini, gue bangun itu, segala macam gitu ya. Terus habis itu yang lain pun di luar itu, yang menteri-menteri misalnya Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga dan lain sebagainya, jualan itu juga gitu kan. Gue sebagai menteri sukses dan segala macam gitu ya. Terus sebagai pengusaha juga sukses ini itu, sehingga kita berpikir bahwa ini orang ada modal untuk punya karisma karena ada track record yang diomongin. Dan ini sejalan dengan apa yang diomongin sama Elon Musk gitu ya. Elon Musk kan bilang brand is all about perception, but perception will match reality gitu kan. Jadi kalau ngomongin brand is all about karisma juga, dan karisma itu tentang persepsi, tapi persepsi pada akhirnya harus sesuai dengan kenyataannya. Nah, si track record, si proven performance ini adalah si reality-nya tadi gitu ya. Jadi seberapa orang-orang ini punya modal itu. Nah, yang kedua adalah Jokowi gimana gitu kan. Jokowi dulu naik juga dengan dengan proven performance, bangun Solo gitu kan, mindahin pedagang pasar ke tempat yang lebih tertib, sampai ketemu ratusan kali atau ribuan kali, bahkan nggak tahu ya ngomongnya begitu kan, dibawa ke sana gitu. Itu sampai akhirnya berhasil gitu ya. Dan itu jadi proven performance yang habis itu bisa dibawa ke Jakarta. Di Jakarta walaupun nggak lama, tapi udah ada daftarnya. Ini loh yang udah dilakuin dan lain sebagainya. Sehingga begitu maju jadi presiden dan juga punya itu. Nah, tapi satu hal lagi yang Jokowi punya dan 4 orang tadi itu punya adalah mereka socially endorse gitu. Jadi karisma itu dibangun satu karena track recordnya, kedua adalah karena dia di endorse sama orang gitu ya. Di endorse sama orang-orang sehingga banyak orang yang dia mah hebat dan sebagainya. Dan ini membuktikan bahwa kita ini memang makhluk sosial yang ketika kita ngelihat bahwa si itu kok pada milih itu ya, terus akhirnya kita juga mulai jadi membentuk persepsi bahwa dia bagus gitu ya. Padahal kita tahu nggak soal dia? Enggak gitu. Kita tahu nggak? Saya nggak pernah tahu kerjaan di Jokowi selain dari cerita gitu ya. Tapi ketika semua orang ngomongin kerjaan Jokowi di Solo maksudnya ya, ketika semua orang ngomongin kerjaan dia di Solo dan kok bagus ya, saya akhirnya jadi percaya, dan masa iya segini banyak orang dibohongin sih gitu loh. Nah, jadi itu yang dibangun. Nah, sayangnya adalah banyak tokoh politik sekarang yang membangun persepsi untuk sehingga di endorse orang, tapi tidak punya proven performance. Jadi artinya kalau kita ngomongin komponennya untuk ngebangun karisma ini kan long list ya, ada beberapa poin yang ada yang cuma punya satu, ada yang punya dua, ada yang punya banyak. Semakin banyak, semakin kuat karismanya, semakin sedikit, semakin lemah karismanya. Bahkan ada yang nggak punya sama sekali gitu ya. Nah, tapi orang mulai tokoh politik juga banyak yang mulai ngebangun karisma dengan meng-create wacana, meng-create perception bahwa dia bagus, terus di-endorse dan lain sebagainya untuk menangin tadi poin socialist endorse-nya. Nah, terus habis itu teori kedua ada yang namanya inferential theory. Ini adalah tentang bagaimana sebuah sosok atau seseorang gitu ya dinilai, jadi bisa brand, bisa pemimpin, bisa tokoh politik, itu dinilai dari nilai-nilai atau parameter-parameter ideal dari sosok ini tersebut gitu ya. Kalau bahkan ketika dia nggak punya track record, dia tidak socialist endorse, kalau dia punya ini, dia punya modal tambahan juga untuk membangun karismanya dan akhirnya jadi lebih disukain orang atau dipilih orang. Yang pertama adalah vision gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita memilih sesuatu apapun itu, kita memilih brand, kita milih tokoh politik, kita milih pekerjaan gitu ya. Ini kan sebenarnya adalah tentang kita berpikir bahwa kalau saya ikut dia, kalau saya milih ini, apakah hidup saya jadi lebih baik gitu ya. Semua orang kan mau progres, mau jadi nomor 1 gitu ya. Dan untuk bantu progres kita butuh terinspirasi gitu ya. Entah oleh atasan, entah oleh orang lain, entah oleh brand, entah oleh apapun gitu ya. Nah, kalau sosok yang kita pilih, entah itu brand, entah itu orang, entah itu tokoh politik, entah itu pemimpin gitu ya, itu tidak punya visi, terus kita nggak bisa bayangin gimana hidup kita bisa lebih baik dengan mereka. Akhirnya itu tadi, karismanya tidak terbangun.
gitu. Jadi vision itu nggak harus selalu ngomongin sesuatu yang di depan. Oh nanti tuh dunia akan semua kendaraannya listrik bebas, atau bahkan pakai air aja ya, air minum aja bisa jadi mobil, bisa jalan dan lain sebagainya. Jadi nggak harus sesuatu yang maju ke depan, tapi bahkan vision itu adalah juga tentang ngelihat sesuatu yang udah ada di sekitar kita, tapi dengan perspektif yang berbeda yang ternyata kalau dari perspektif itu menarik ya. Itu vision juga gitu, dan itu yang banyak tokoh politik juga komunikasiin, nggak ngomong jauh ke depan tapi ngomongin yang ini gimana nyelesain masalah yang ada dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah terus yang kedua adalah setelah vision adalah empathy gitu kan. Empathy ini adalah apa ya, sesuatu yang bikin orang mau ngerti dan bisa ngerasain dari audiens gue atau pemilih gue tuh milihnya gini kenapa sih gitu loh dan lain sebagainya. Nah kenapa? Karena empathy itu nggak gampang dibangun ya. Ada orang-orang yang memang empatinya tipis aja gitu ya, dan empathy ini menunjukkan bahwa sosok ini, entah itu leader entah itu brand, itu fokus lebih kepada pemilihnya, lebih kepada konsumennya ketimbang kepada dirinya. Egonya dihilangkan gitu. Orang-orang yang punya empathy itu egonya diredam gitu ya. Dan ini yang bangun koneksi gitu, bangun relevansi gitu ya. Oh jadi sejalan, relatable. Karena apa? Karena dia ngerti gue, kita ngerasa dimengerti gitu ya. Dan ketika kita ngerasa dimengerti, kita percaya dan kita menyerahkan diri sampai ngerti. Artinya kita milih, ya udah deh gue pakai brand ini. Kenapa? Brand ini ngerti gue banget. Oh gue udah deh pilih si capres ini. Kenapa? Capres ini ngerti banget aspirasi gue, sehingga gue menyerahkan diri. Nah itu yang membangun karisma juga. Poin ketiga adalah otentik. Ini kedengarannya gampang tapi susah gitu ya. Authenticity ini adalah apapun yang dilakukan itu real apa enggak. Kalau enggak itu yang disebut pencitraan. Dan authenticity ini yang membuat kita jadi dinilai ini bisa dipercaya apa enggak sih gitu ya. Orang ini kalau dia ngomongin kepedulian, dia benar-benar peduli apa enggak sih gitu. Dan ini bisa dari track record. Nanti apalagi zaman sekarang ada rekam jejak digital ya, terus dilihat dia dulu pernah ngomong apa, sekarang ngomongnya beda, berarti dia nggak otentik dan sebagainya. Dan trikinya adalah authenticity ini adalah semakin kita otentik, semakin gampang ngejalaninnya. Semakin kita nggak otentik, semakin susah ngejalaninnya, karena kita harus pura-pura dan pada akhirnya kepleset. Pasti ada aja ya yang nggak otentik itu suatu saat pasti kepleset gitu ya. Walaupun awalnya bagus tapi nanti suatu saat kepleset gitu ya. Nah terus selanjutnya lagi adalah storytelling gitu ya. Semuanya udah punya, visinya punya, empatinya ada, otentik juga, tapi nggak punya kemampuan storytelling. Nah, di luar 4 tokoh yang tadi, 4 tokoh ini kemampuan storytellingnya luar biasa. Pak Prabowo dari tahun berapa ngomong, saya Prabowo Subianto, saya bercita-cita Indonesia bla 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 kan gitu ya. Ganjar, ya ampun itu eksis antara Ganjar sama Ridwan Kamil kan eksis di sosial media. Itu kan kemampuan storytelling. Anies ya ampun kan kalau ngomongin kata-katanya Anies tuh kan orang bisa wah bagus ya kata-kata kan kayak gitu. Ini kemampuan storytelling. Tapi mohon maaf di bawah 4 ini siapa yang punya kemampuan storytelling yang bagus? Nggak ada, dan itu yang membuat salah satu alasannya kenapa mereka di bawah. Kenapa mereka nggak di atas? Karena mereka tidak punya kemampuan storytelling. Bahkan ada calon ya, saya nggak nyebut namanya, yang pasang billboard di mana-mana yang kalau saya hitung, waduh gila ini habisnya puluhan miliar. Kenapa? Karena satu billboard itu per bulan 200 juta sampai yang gede bahkan bisa 400 juta satu titik di Jakarta gitu ya per bulan. Nah dia bisa pasang berbulan-bulan banyak titik, puluhan titik gitu ya se-Jakarta yang udah kehitung gitu. Tapi balik lagi dia tidak pernah bisa berstorytelling gitu. Jadi cuma nunjukin foto, terus habis itu partai, terus habis itu ngomongin sesuatu yang apalah gitu ya, yang nggak penting. Ayo Indonesia lebih maju, atau apapun itu gitu ya. Tapi storytellingnya nggak ada. Padahal storytelling itu juga punya daya sihir ya, dalam tanda kutip, bikin kedekatan, bangun memori gitu ya, nge-recall memori juga dari story itu tadi gitu ya, dan bangun ketertarikan emosi. Jadi leader-leader, tokoh politik gitu, pemimpin, brand yang tidak punya kemampuan storytelling itu akan kehilangan kesempatan untuk ngebangun karisma itu tadi gitu ya. Terus habis itu yang terakhir dari inferential theory adalah kepercayaan diri di satu sisi, tapi tidak intimidatif, tapi ngerangkul gitu ya. Jadi orang-orang yang karismanya terpancar itu dia ekstrovert, dia keluar, dia ngerangkul, dia aktif menjangkau, menggerakkan dan lain sebagainya. Lihat balik lagi 4 orang ini. 4 orang ini ngomong bahkan storytelling itu pun udah salah satu bentuk activity yang ekstrovert banget gitu ya. Bukan yang introvert. Kalau introvert itu kan disimpan dalam hati atau nulis. Ini enggak, ini diomongin. Nah, itu sesuatu. Jadi ketika dia keluar menjangkau, merangkul dan dia jadi energi dan jadi glue-nya, jadi lemnya antara orang.
Terus akhirnya orang jadi mikir, oh karena dia kita bersatu dan lain sebagainya. Dan karismanya kebangun, dan itu cuma bisa dilakukan ketika keluar. Nah ini challenge-nya orang introvert, bukan gak bisa, tapi orang introvert harus bisa ngalah. That's why makanya banyak sekali orang introvert yang sebenarnya pendiam, tapi karena jabatannya dia jadi ekstrovert gitu ya. Tapi hanya di pekerjaan, begitu balik ke rumah dia introvert lagi. Karena memang ini tugasnya, saya harus ekstrovert untuk ngebangun karisma saya, untuk mengeluarkan energi saya untuk menyatukan orang-orang di sekitar kita supaya itu habis itu bisa masuk gitu ya. Dan apa namanya, extrovertness ini kan sebenarnya emotional expression ya, ekspresi bahwa gue peduli soal lo, lu gimana, apa kabar dan sebagainya. Balik lagi 4 ini ya, nggak semua sih, tapi saya ngelihat kalau si dari 4 ini yang ekstrovert banget tuh sebenarnya Pak Ganjar paling ekstrovert ya. Pak Prabowo somehow saya ngelihat tidak terlalu ekstrovert sebenarnya, tapi dia mau untuk ayo kita keluar gitu ya. Pak Anies juga kayaknya nggak terlalu ekstrovert, tapi ayo gitu ya. Pak Ridwan Kamil nomor 2 di bawahnya Pak Ganjar dalam hal ekstrovert, ini dugaan saya, tapi kurang lebih kayak gitu. Nah balik lagi dengan kriteria ini kita lihat ke contoh real, ke politik gitu ya, tokoh dunia kita lihat contoh, saya ambil Barack Obama gitu, karismanya kebentuk dan ini relevan banget buat orang Indonesia karena relatable, dia bisa ngebangun empati sama orang Indonesia karena dia pernah di Indonesia. Storytellingnya luar biasa. Barack Obama tuh kemampuan storytellingnya luar biasa. Gesture-nya, confidence-nya oke, tapi tidak intimidatif gitu ya. Ngomongin vision gimana? Kurang vision gitu. Ini orang kulit hitam pertama setelah beberapa tahun yang jadi presiden Amerika gitu ya. Itu kurang vision apa gitu kan. Terus habis itu socialist endorse gitu. Waktu awal naik banyak artis-artis public figure yang endorse dia gitu ya. Terus kalau kita ngomong politik lokal ya kita bisa lihat tadi yang elektabilitasnya tinggi tadi 4 itu gitu ya. Presiden-presiden terdahulu Pak Karno, Pak Harto, Pak Jokowi gitu ya. Punya komponen-komponen ini gitu, punya track record, punya confidence, punya extrovert yang rangkul. Pak Harto lihat deh, dia kan smiling general ya dibilangnya, extrovert, ngerangkul, senyum, bikin orang kayak aduh nih sungkan gitu ya. Karismanya Pak Harto tuh kan gedenya ampun-ampunan, paling gede mungkin dibanding yang lain ya. Itu dia, jadi dia dan nggak heran tuh habis bertahan 32 tahun ya, lepas dari segala macam politiknya gitu. Tapi itu tadi itu habis itu kalau leader non politik kita bisa lihat ya, idola saya Paus Franciscus gitu ya, punya komponen semua itu, empatinya ada, kemampuan storytellingnya ada, terus habis itu vision, ngelihat hal-hal yang sederhana dengan cara yang berbeda. Elon Musk juga sama gitu kan, kurang vision apa, PD-nya kurang ini apa gitu, empatinya juga. Bill Gates juga sama, atau yang lokal misalnya Najwa Shihab gitu ya, juga sama punya hal itu sendiri, sehingga dia punya karisma dan bikin mereka punya daya tarik dibanding orang dengan profesi sejenis di bidangnya gitu ya. Nah, gimana dari sisi brand dari tadi seolah-olah kita ngomongin politik ya. Tapi enggak, sebenarnya ini sama, bahwa politikus untuk bisa pilih jadi presiden itu bukan modalnya, bukan uang, bukan segala macam, tapi karisma itu tadi menurut saya. Ada orang-orang yang begitu lihat nih orang nggak punya karisma, nggak akan kepilih gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya calon-calon presiden yang lalu-lalu di luar Pak Prabowo gitu ya. Itu kenapa nggak kepilih gitu ya? Kenapa nggak kepilih jadi calon presiden? Karena karismanya nggak cukup kuat untuk dipilih, kalah sama lawannya. Itu dia gitu. Jadi penting banget gitu. Nah, pemimpin juga sama. Ada pemimpin yang begitu hari pertama karismanya itu begitu terpancar sehingga orang langsung padahal baru hari pertama kerja terus udah orang seolah-olah udah langsung nurut gitu ya. Brand juga sama. Kita lihat Apple, karismanya kurang gede apa gitu kan. Samsung segala macam tuh beda kelas seolah-olah sama mereka gitu. Bahkan kelas Samsung gitu ya. Nike juga sama, Tesla juga sama. Tesla anak baru gitu, ya ampun. Dia belum Elon Musk belum bisa ngapa-ngapain, Toyota udah bikin mobil, udah jual mobil kemana-mana gitu ya. Tapi dia nunjukin confidence-nya, dia nunjukin karismanya keluar dan langsung masuk ke pasar dengan orang somehow bisa ngeliat kayak wah ini bukan brand sembarangan, ini emang darah biru dalam tanda kutip. Darah birunya ya karena karismanya itu tadi gitu ya. Termasuk di tempat pekerjaan. Kalau kita ketemu sama teman-teman yang lulusan Amerika, lulusan Eropa gitu ya, lulusan luar negeri lah ya, itu karismanya lebih keluar. Kenapa? Karena ada extrovertnya gitu ya. Orang Indonesia tuh kan introvert, karena selama kuliah tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak di trigger untuk men-challenge gitu. Akhirnya karismanya redup. Nah, ketika kita ketemu sama orang-orang yang lulusan luar, ya ini nggak mengeneralisir ya, ada orang Indonesia yang pendidikan Indonesia juga ada juga yang begitu ya. Tapi yang lulusan luar punya stereotype kayak gitu, so akhirnya karismanya mulai keluar gitu. Nah, so learningnya apa? Learningnya
brand itu dibangun dengan karisma gitu ya. Ini bukan soal paid awareness gitu, tapi ini soal offering yang bisa ngedrive awareness. Jadi awarenessnya itu bukan karena paidnya, tapi karena karismanya, offeringnya itu. Dan kalau dari awal udah brand kita masuk udah jadi mediocre, udah kelihatannya aduh ini brand yang nggak oke ya, yang kayak ini kelas 2, udah nggak akan kepilih, nggak akan bisa gede. Lihat deh brand-brand yang bahkan walaupun dia pendatang baru masuk ke pasar dengan karisma yang kuat, dia naik cepet. Kalau enggak dia akan sampai kapanpun akan jadi brand nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya gitu.